Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Maharani Metaviana dengan NIM 71111-81098. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan tutorial untuk uji validitas dan reliabilitas di JASP. Pertama-tama yang kita perlukan itu kan datanya dulu nih untuk JASP. Datanya itu kita ambil dari Excel. Nah, di sini data yang kita miliki ini kita ubah dulu formatnya ke CSV. Kita save as, lalu simpan di sini dalam bentuk CSV. Nah, CSV itu ada yang CSV delimited, Macintosh sama MS-DOS. Nah, kalau misalnya usernya Windows, kita pakai yang delimited. Sementara kalau yang pakai Apple, yang kayak gitu-gitu, kita pakainya yang Macintosh. Oke. Udah pakai delimited, save. Nah, sekarang formatnya udah menjadi CSV. Lanjutnya kita masuk ke JASP-nya. Nah, kebetulan di sini Rara pakai JASP 0.13. Jadi sebenarnya reliability-nya itu belum ada di sini, tapi harus ditambahkan dulu dari sini. Di tanda plus ini dicentang yang reliability supaya keluar di sini. Nah, sekarang kita masukin datanya. Psikometri. Open. Nah, nanti data yang keluar akan seperti ini. Jadi belum semuanya scale, tapi masih ada yang ordinal. Maka dari itu, yang ordinal kita ubah dulu menjadi scale secara manual. Kebetulan data yang kita gunakan ini untuk melihat motif sosial dari McLean. Beliau itu motif sosialnya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada afiliasi, yang kedua ada power, dan yang ketiga ada achievement. Nah, cukup banyak. Di sini itu merupakan yang dirubah menjadi scale ini merupakan item-item yang diharapkan dapat menggambarkan ketiga dimensi yang tadi, yaitu achievement, affiliation, dan power. Oke, udah diubah semua. Sekarang kita lihat reliability-nya. Kita lihat koefisien output-nya ya. Dengan diklik di sini, di yang reliability ini kita klik, di classical ada single test reliability analysis. Nah, kita klik di sini. Nanti akan keluar lembar kerja seperti ini, dan di sebelah sini itu ada outputnya. Oke. Nah, yang kotak ini berisi data kita, data yang kita miliki. Terus yang di sini ini tuh untuk mengolah data. Kotak untuk mengolah data, ini outputnya. Nah, yang dimasukin data kita yang dimasukin untuk diolah itu cuman data-data yang akan diukur. Oleh karena itu, yang ID-nya nggak dimasukin, kita masukin semua. Oke. Cukup lama,
karena datanya cukup banyak. Nah, udah keluar. Di sini kita mendapatkan koefisien outputnya. Tapi karena di sini masih menggunakan McDonald's Omega, sementara Rara diajarinnya Alpha Konbah dan KR, jadi kita lihat dulu datanya. Nah, di sini option datanya itu ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Karena pilihan jawabannya lebih dari satu, item ini masuk ke yang dikotomus, berarti optionnya. Oleh karena itu, kita menggunakan Alpha Konbah. Nah, sekarang kita buka lagi lembar kerja. Untuk mengubah si McDonald ini menjadi Alpha Konbah, kita klik yang single test reliability. Di sini kan ada McDonald's W, kita klik supaya menghilang dan ganti menjadi Alpha Konbah. Oke. Nah, bisa dilihat nih. Di sini poin estimate-nya ada di 0,763. Untuk lower bound-nya ada di 0,703, sementara upper bound-nya ada di 0,813. Nah, untuk lihat koefisien alat ukur, tolak ukur uji reliabilitas ini ada di 0,7. Jadi, apabila lebih atau sama dengan 0,7, alat tes ini dianggap reliable. Tuh, koefisien alat ukur ini dianggap reliable. Nah, selanjutnya dari situ kita juga harus menganalisa itemnya nih. Item mana aja sih yang reliable dan yang kurang. Nah, kita lihat di individual item statistik, klik yang alpha konbahnya dan item risk correlation. Nah, di sini untuk melihat korelasinya, bisa kita lihat nih, nilai korelasinya itu ada di paling besar ada di 0,514 dan paling kecil ada di 0,101. Nah, untuk tolak ukur item sendiri ada di lebih dari 0,04. Namun menurut Lisa Fredenberg itu tuh ada di lebih dari sama dengan 0,03. Jika dilihat menurut Lisa Fredenberg, berarti yang dapat digunakan itu ada di item achievement nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Terus di item power ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara untuk item affiliation tidak ada yang dapat digunakan. Namun, jika melihat tolak ukur itemnya di 0,4, maka yang dapat digunakan hanya di item power nomor 2 dan nomor 3. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan reliabilitasnya. Dari situ kita juga harus mendapat bukti validitasnya juga nih. Nah, bukti validitas itu bisa didapatkan dengan confirmatory factor analysis atau CFA. Nah, di JSP ini cara untuk melihat CFA ini ada di faktor terus kita klik confirmatory factor analysis. Nah, dalam berjalan seperti ini, karena faktor yang kita miliki itu ada 3, yaitu achievement, power, dan affiliation, kita tambahkan dulu buat pengolahnya. Untuk bagian mengolah data, kita tambahkan dulu menjadi 3 faktor. Faktor pertama kita ubah jadi
achievement. Yang kedua kita rubah jadi power. Ketiga kita rubah jadi affiliation. Nah, lalu sekarang kita masukkan item-item sesuai dengan namanya. Di achievement 1-8 kita masukkan ke achievement. Power 1-8 kita masukkan ke power. Dan affiliation 1-8 kita masukkan ke affiliation. Nanti outputnya akan seperti ini. Akan ada parameter, ada model fit dan parameter estimate. Sebenarnya model fit itu tidak hanya chi-square test, tapi ada juga CFI, RMSEA sama GFI. Nah, kita keluarkan juga si parameter yang lainnya untuk melihat bukti validitasnya. Mengeluarkan model fit, bisa kita klik ke additional output, ada additional fit measure, dan R square. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, jika melihat di chi-square-nya, nilai p-value dari alat ukur ini ada di kurang dari 0,01. Hal ini kurang fit ataupun tidak fit karena p-value yang seharusnya atau apa ya namanya, tolak ukur p-value itu ada di lebih dari 0,05. Oleh karena itu, menurut chi-square ini kurang fit atau tidak fit. Lalu kita lihat di CFI-nya, CFI, value-nya ada di 0,20. Sementara untuk CFI sendiri, satu alat ukur dikatakan fit atau cocok apabila lebih dari 0,90 atau 0,95. Oleh karena itu, menurut CFI, alat ukur ini kurang fit. Lalu ada di sini RMSEA. RMSEA-nya value-nya ada di 0,083. Namun, tolak ukur RMSEA sendiri ada di kurang dari 0,05, sehingga alat ukur ini dianggap tidak fit. Lalu yang terakhir ada GFI atau Goodness of Fit Index. Di sini alat ukur ini menunjukkan value 0,801. Nah, untuk tolak ukur GFI itu ada di 0,90 sampai atau 0,95 sama seperti CFI. Sehingga alat ukur ini menurut GFI juga dianggap kurang fit. Lalu kita lihat nih parameter estimate-nya. Atau kita lihat nih kontribusinya. Nah, di kontribusi atau parameter estimate ini yang dilihat ada di faktor loading. Faktor loading yang seperti apa? Faktor loading yang sudah apa ya namanya teh? Distandarisasi. Nah, untuk melihat standarisasi dari faktor loading ini, kita karena di sini belum ada, kita bisa kembali ke lembar kerja, lalu kita klik yang advance, ada standardization, lalu kita klik all. Oke, sambil menunggu. Nah, sekarang sudah ada standarisasi standar atau standar estimate dari faktor loadingnya. Standar estimate ini
ada di lebih dari 0,5 atau lebih dari sama dengan 0,5. Maka dari itu, kita lihat nih kontribusi antara item-item ini terhadap dimensinya seberapa banyak gitu. Jika dilihat di item achievement yang memiliki kontribusi yang cukup atau melebihi dari tolak ukur ada di item nomor 2 karena ini 20 di mana di mana tolak ukurnya ada di 0,5. Nah, lalu ada item achievement nomor 4, item achievement nomor 5, item achievement nomor 6, dan item achievement nomor 8. Di sini semuanya lebih dari 0,5. Lalu yang power, kita lihat di item power, lambda, oke. Yang memenuhi itu ada di item nomor 2, item nomor 3, dan item nomor 4. Ketiga item ini lebih dari 0,5. Lalu untuk affiliation itu yang memenuhi ada di item nomor 2 dan item nomor 5. Karena keduanya lebih dari 0,5. Nah, jadi kesimpulannya, alat ukur ini merupakan alat ukur yang reliable karena memiliki standar estimate 0,763 dalam alpha Cronbach. Lalu, namun item race correlation-nya hanya ada 2 item yang memenuhi syarat, yaitu power nomor 2 dan power nomor 3. Lalu, untuk hasil dari confirmatory factor analysis-nya, alat ukur ini kurang fit dengan apa yang akan diukurnya. Karena jika dilihat dari chi-square, tidak memenuhi tolak ukur untuk uji validitasnya. Di CFI juga sama, ini kurang dari 0,9. Lalu untuk RMSEA juga sama, karena ini lebih dari 0,05. Dan GFI juga tidak memenuhi karena ini kurang dari 0,09. Untuk parameter estimate atau faktor loadingnya, item-item yang dapat langsung digunakan itu ada di item achievement nomor 2, item achievement nomor 3, item achievement nomor 4, item achievement nomor 5, item achievement nomor 6, dan item achievement nomor 8. Lalu untuk item power yang dapat langsung digunakan ada di item nomor 2 dan item nomor 3. Item nomor 4 pun dapat digunakan. Lalu untuk affiliation item yang dapat langsung digunakan ada di item nomor 2 dan item nomor 5. Untuk sisanya mungkin perlu dikaji ulang supaya memenuhi standar. Mungkin demikian tutorial yang bisa Rere berikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.